عليه وسلم اللهم صل على Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz kita Zalia sebagai pembina asrama, yang kami hormati Ketua Ikmar serta jajarannya dan teman-teman seperjuangan pada pagi hari ini. Sesuai permintaan semalam, kalau biasanya kan semalam tanya kan kita ini kultum atau kajian, susah, setelah kajian katanya. Oke. Kita tidak lama juga, kisah 10-15 menitan lah. Kalau kemarin Ustazah Yunita telah membahas bahwa pacaran itu dilarang dalam Islam, dan pacaran itu bolehnya setelah menikah. Kita akan lanjutkan pembahasan tersebut insya Allah. Oke. Kita ambil pada awal ini sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Wahai orang beriman, janganlah kalian salat ketika kalian mabuk. Nah, apa hubungannya mabuk dengan pacaran gitu ya? Dengan pacaran, dengan cinta dan sebagainya. Nah, para ulama menjelaskan mabuk itu di antaranya Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin menjelaskan mabuk itu sebenarnya mengandung dua hakikat. Yang pertama adalah kenikmatan, dan yang kedua adalah hilangnya kemampuan membedakan yang baik dan buruk. Itu hakikat dari mabuk. Seseorang ketika pertama kan ada kenikmatan. Manusia punya hawa nafsu kan? Kecenderungan hawa nafsu manusia adalah ingin mendapatkan kenikmatan. Apapun ia lakukan, yang membatasinya apa? Akal manusia. Ketika akal tadi hilang, maka apapun ia lakukan untuk mencapai kenikmatan tersebut. Kita lihat seseorang ketika dia ingin mabuk di minumnya, kok enak ternyata. Kan ada itu candaannya, dicoba enak, lama-lama tambah enak kan, seperti itu. Nah, saat dia mabuk, enak terus mabuk sampai hilang akalnya. Ketika hilang baru dia berhenti. Nah, itu mabuk. Sama halnya dengan istilah mabuk cinta. Pernah dengar mabuk cinta? Nah, mabuk cinta adalah ketika seseorang merasakan perasaan cinta dalam dirinya, menggebu-gebu gitu. Pasti ia lakukan apa? Mendapatkan kecintaan tersebut. Ketika akalnya telah hilang saking kuatnya mabuk tersebut, apapun ia lakukan. Bahkan sampai titiknya tadi dia berzina. Seperti itu. Nah itu. Makanya kalau kita perhatikan apa solusinya dari Rasulullah SAW ketika seseorang jatuh cinta, yaitu menikah atau puasa. Karena menikah adalah jalan untuk mendapatkan cinta secara halal. Kalau tidak sanggup ya puasa, karena puasa itu menurunkan hawa nafsu manusia. Seperti itu. Nah, di antara jalan menuju pernikahan adalah khitbah. Kita masuk dalam pembahasan. Pada pagi hari ini saya tidak akan menggurui teman-teman. Di sini saya akan membawakan sebuah makalah saya tulis ketika kuliah bersama Ustaz Rizal, Fikih Munakahat dan Khitbah. Jadi saya hanya akan memanfaatkan apa yang saya temukan dari referensi. Lebih totalnya ada 17 referensi dari kitab yang Anda ambil. Apa yang ditulis oleh para ulama dan khitbah. Lalu juga ada hadis Nabi SAW, apa itu? Ad-dunya mata' wa ghairu mata'id dunya mar'as salihah. Sesungguhnya dunia itu merupakan harta perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah sesolehah. Seseorang kan menyukai harta, kenikmatan, makanya seorang lelaki itu kan senang melihat perempuan. Kalau perempuan cuci matanya ke mall, lihat pakaian, gitu, belanjaan perhiasan. Laki-laki cuci matanya apa? Lihat perempuan. Karena itu fitrahnya laki-laki. Kenapa wanita soleha perhiasan terbaik? Karena wanita soleha itu yang akan mengingatkan suaminya. Tapi kalau istrinya tadi tidak soleha, bisa laki-laki baik jadi jahat, mencuri dan sebagainya. Kenapa? Karena wanita. Nah, itu mukadimahnya. Kita masuk ke dalam khitbah. Kita ketahui bahwa jalan menuju pernikahan adalah khitbah tadi. Dan satu langkahnya. Khitbah berasal dari bahasa Arab.
Dalam Mu'jam Al-Wasit diartikan talabul mar'ah li zawaj, yaitu permintaan terhadap seorang wanita. Para ulama beda-beda dalam mendefinisikan khidbah. Ada pengertian dari Syekh Said Sadiq dalam fikih sunnah, ada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam fikih Islam Mu'adilatuhu, dan juga lain sebagainya. Sederhananya khidbah adalah perbuatan seorang laki-laki mengungkapkan keinginannya untuk menikahi seorang perempuan yang ia harapkan untuk menjadi istrinya. Baik ia sampaikan secara langsung maupun lewat perantara orang lain dan sebagainya. Jadi sederhananya khidbah. Seorang laki bilang, wahai Udinah, gitu, saya sangat mencintai engkau, maukah engkau menikah denganku? Gitu. Itu khidbah. Lalu pertanyaannya, apa sih hukum khidbah? Gitu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, tidak ada secara jelas dijelaskan bagaimana hukum khidbah. Tapi dalam Hasyiah Mahalli disebutkan pendapat Imam Ramli, dikatakan bahwa hukum khidbah itu kembali kepada hukum pernikahan tersebut. Nikah kan bisa wajib, maka hukum khidbahnya wajib. Nikah bisa haram, misalnya ada seseorang ingin menikahi seorang wanita karena ingin mengambil hartanya gitu, dan sebagainya. Lalu dia ingin bunuh wanita atau sebagainya. Maka khidbahnya haram di situ. Jadi hukum khidbah kembali kepada hukum pernikahan itu sendiri. Nah, lalu satu hal yang perlu kita ingat, khidbah itu beda dengan pernikahan. Beda. Sering kita lihat ketika seseorang, kalau di film-film yang suka berfilm atau di dunia nyata mungkin, ketika seseorang itu setelah khidbah, setelah tunangan, mereka pergi foto pre-wedding berdua, jalan-jalan berdua. Padahal itu tidak boleh. Kenapa? Karena khidbah itu beda dengan pernikahan. Kalau pernikahan menghalalkan apa yang haram, khidbah enggak, sebatas permintaan tadi, seperti itu. Jadi jangan sampai salah paham kita di sini bahwa khidbah itu berbeda dengan pernikahan. Oke. Lalu ada berapa wanita yang dilarang dikhidbah dalam Islam. Tadi kan kita katakan bahwa khidbah itu permintaan laki untuk menikah sama wanita. Ada berapa wanita yang haram untuk dikhidbah. Yang pertama adalah perempuan tersebut memang pada hakikatnya haram untuk dinikahi. Contoh, seorang abang mengkhidbah adiknya, kan haram. Gitu. Atau seorang anak mengkhidbah ibunya, itu haram. Nah, itu jelas haram pada awalnya. Yang kedua yaitu perempuan yang sedang dalam khidbahan laki-laki lain. Nah, dalam hadis Nabi SAW disebutkan al-mu'min akhul mu'min. Mukmin itu saudara bagi mukmin yang lain. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya. Jadi di sini dikatakan bahwa khidbah itu tidak boleh khidbah. Contoh misalnya Ustaz Azizan, dia mengkhidbah seorang fulana gitu. Ternyata Ustaz Rizki juga sama. Dia tahu, tapi karena kalau ada kata pepatah kan sebelum garis kuning jalur kuning. Nah, misalnya kesempatan langsung dipotongnya gitu. Dibilang, oh jangan sama Ustaz Azizan itu, anak lebih kaya, lebih ganteng gitu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya tidak merusak persaudaraan. Sama kayak orang, ini kita lagi tawar-menawar nih. Tawar-menawar sama orang lain, Anda mau beli HP antum nih, 900.000. Datang orang lain, dipotong, enggak, ada 1 juta nanti. Nah, itu tidak boleh. Sama. Tujuannya apa? Untuk menjaga persaudaraan tadi. Jadi tidak boleh mengkhidbah di sekitar orang lain. Selanjutnya, setelah khidbah tadi kan, apa tahapnya lagi? Ada nazar. Tahu nazar? Nazar itu adalah melihat. Dalam hadis kan disabdakan unsur ilaiha, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan bahwa ia ingin menikah. Maka Nabi bertanya, apakah engkau telah melihatnya? Katanya belum. Apa kata Nabi SAW? Unsur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakum. Lihatlah dia, karena hal itu akan lebih melanggengkan perkawinan kalian berdua. Jadi, kenapa ada syariat nazar ini? Untuk menimbulkan perasaan ketertarikan. Karena ketika seorang menikah tanpa ada perasaan ketertarikan itu berat. Bukan terlarang ya, tapi berat. Apalagi misalnya seorang perempuan ini
di khidbah, dilamar sama seorang laki-laki, soleh baik dia baik gitu ya. Nah, tapi dia bingung, diambil terima atau tidak. Tapi dia tidak ada perasaan gitu. Malah yang ada mungkin tidak senang, mungkin si laki-laki ini orangnya terlalu baik gitu ya. Nah, nggak senang dia. Nah, kalau tidak senang, sulit ke depannya. Kenapa? Karena ketika seseorang wanita dia tidak menyukai laki tersebut, apalagi dia punya perasaan sebenarnya laki-laki yang lain, maka sulit. Apalagi kalau tahu suaminya, ternyata istrinya belum mencintainya, belum mencintai laki-laki lain, gimana perasaan laki-laki itu? Nah, kan itu kan berat gitu. Nah, jadi itu tujuan nazar tadi. Nah, para ulama berbeda pendapat apa sih yang dilihat ketika nazar? Apa yang dilihat ketika nazar? Beda pendapat ulama. Yang pertama adalah melihat wajah dan telapak tangan. Nah, ini merupakan pendapatnya mazhab Syafi'i, salah satu pendapatnya mazhab Hambali, dan pendapat jumhur ulama. Dilihat wajah dan telapak tangan. Perempuan yang bercadar dibuka cadarnya. Kenapa lihat wajah? Ya melihat bagaimana cantiknya dia, bagaimana fisiknya dan sebagainya. Telapak tangan dikatakan untuk melihat kesuburan, apakah kesuburan itu atau tidak, seperti itu. Nah, itu pendapat jumhur ulama. Ada pendapat kedua. Apa itu? Yang dilihat, ya ininya apa yang bisa terlihat di rumah. Perempuan di rumah biasa terlihat apa? Rambutnya, kakinya mungkin sampai betis, bukan betis sih, ya, betisnya. Betis. Sampai lutut ya. Nah, kemudian mungkin pakai baju lengan pendek dan sebagainya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Jabir berkata, Jabir ini kan sahabat Nabi ya. Nah, sahabat Nabi ini berkata, maka aku pinanglah seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihatnya dari apa yang mendorongku untuk menikahinya. Lalu aku pun menikahi. Jadi Jabir ini ketika ingin menikahi wanita, dia sembunyi-sembunyi melihat ke dalam rumah wanita tersebut. Nah, untuk melihat apa yang mendorong si Jabir radhiyallahu anhu ini untuk menikahi wanita tersebut. Kalau di rumah kan sahabat Nabi itu melihat ke dalam rumah wanita. Perempuan wanita di rumah seperti apa? Ada rambutnya yang terlihat sebagainya. Itu pendapat kedua, pendapatnya mazhab Hambali. Ada pendapat ketiga, ini sedikit nyeleneh ini pendapatnya, tapi kita bawakan juga karena kita pembahasan fikih ya. Yaitu melihat seluruh tubuh perempuan yang dikhitbah. Jadi boleh melihat seluruh tubuh wanita yang dikhitbah. Itulah pendapatnya Daud Az-Zahiri, mazhab Zahiri. Dan salah satu pendapat dari mazhab Hambali juga. Dalil mereka jelas di sini. Dalilnya perintah Nabi apa? Unzur ilaiha, lihatlah kepadanya. Unzur itu kan perintah ya. Perintah itu asalnya apa? Ketika dia dapat tersedia, maka dia umum apapun gitu. Nah, dan itu mazhab Zahiri juga seperti Imam Ibnu Hazm juga berdalil dalam sebuah hadis Abdul Razak, hadis Imam Abdul Razak, bahwa Umar bin Khattab ketika menghitbah Ummu Kulsum, Umar ini datang ke rumah Ummu Kulsum lalu singkapnya pakaiannya Ummu Kulsum untuk melihat Ummu Kulsum begitu. Ketika Anda membaca riwayat ini, riwayat Zahiri ini yang dinukilkan ini dalam Musa Abdul Razak ini, kalau sahih ini kan luar biasa gitu ya. Cari, ternyata riwayat ini dhaif, lemah. Kenapa? Karena riwayatnya mursal. Karena rawinya yang bernama Abu Ja'far langsung mengisahkan kejadian Umar. Padahal Abu Ja'far tidak bertemu dengan Umar. Bahkan jaraknya beberapa generasi. Sehingga riwayat ini memutuskan dua tabaqat, dua tingkatan. Nah, itu. Jadi pendapat yang lebih kuat, yang itu pendapat jumhur ulama itu melihat wajah dan telapak tangan seorang wanita. Khitbah ini tidak hanya sebagai untuk perempuan saja, tapi tidak untuk laki-laki saja, untuk perempuan. Bahkan lebih penting bagi perempuan untuk melihat laki-laki tersebut. Karena laki-laki itu kan apa ya? Perempuan yang identiknya dia di rumah dan sebagainya gitu. Nah, jadi tidak hanya sebagai laki-laki melihat perempuan, perempuan juga melihat laki-laki. Nah, terakhir, apa sih hukumnya berpaling dari khitbah? Ketika seseorang laki-laki telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah sama perempuan, tapi dia berpaling kayak gitu, ditinggalkannya tanpa alasan yang jelas. Nah,
maka hal ini kurang baik. Kenapa? Karena dalam keumuman Nabi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 hal yang bila ada pada seseorang berarti dia telah munafik. Atau siapa memiliki 4 kebiasaan berarti tabiat itu munafik sampai dia meninggalkannya. Yaitu berbicara dia dusta, berjanji dia ingkar, jika membuat kesepakatan dia khianat, dan jika bertengkar maka dia curang. Nah, di sini kan umum sekali. Seorang ketika berjanji dia ingkar. Ketika seorang lelaki telah mengungkapkan keinginan pada perempuan menghibahnya, tiba-tiba dibatalin tanpa sebab. Nah, berarti kan memainkan perasaan perempuan. Nah, itu kasihan sekali. Nah, oleh karena itu ketika tidak ada alasan syar'i maka jangan ditinggalkan wanita yang telah dikhidbah tadi. Kecuali memang ada alasan syar'i, menemukan sesuatu yang tidak cocok. Bisa saat dikhidbah ketahuan bahwa si perempuan ini ternyata kurang baik akhlaknya, dia suka bentak orang tuanya dan sebagainya. Nah, makanya tidak masalah. Tapi kalau tidak ada alasan, ya nggak jelas saja sih, nggak pengen aja gitu. Mungkin lelah saja dan sebagainya, itu nggak boleh. Nah, itu sederhananya apa? Islam datang ketika seorang tamu jatuh cinta, maka solusinya menikah atau puasa. Untuk menikah ada langkahnya itu untuk menghidbah. Nah, ketika khidbah tadi ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya. Untuk sekian yang sedikit kita angkat dari makalah yang telah Ana susun. Semoga manfaat bagi teman-teman yang lagi masa-masa labilnya. Nah, jadi silakan dipersiapkan dirinya untuk sebaik mungkin. Tunggu selesai kuliah, baru silakan dilanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kesekian dari kami, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur kepada Ustazna ya, walaupun pembahasan tentang munakahat mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, cukup mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.